Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk berhimpun bersama, memuliakan namanya, meninggikan namanya, dan juga ada kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan beribadah kepadanya. Dan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Untuk itu saya persilakan kepada kita semua untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan, kita tinggikan namanya dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 28, Mulia. Dia adalah Allah yang mulia, sehingga kita patut memuliakan namanya. KPPK nomor 28, Mulia. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 100, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita tinggikan namanya dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita datang kepada Allah. Mari kita memohonkan ampun atas dosa dan pelanggaran kita di hadapannya yang sering kali kita lakukan untuk melawan kehendak-Nya. Saya persilakan kepada kita semua untuk mengambil doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dan saya akan memimpinnya pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Allah. Kami menaikkan syukur kami kepadamu karena cintamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami boleh terus rasakan sampai pada hari ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami pada pagi hari ini, bersama-sama untuk berkumpul, bersekutu memuliakan nama-Mu. Namun ya Allah, sebelum kami jauh di dalam peribadatan kami datang kepadamu ya Allah, merendahkan diri kami. Kami sungguh sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan kami sering kali lalai untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Bahkan sering kali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dengan melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Pagi hari ini kami datang mengakui semuanya itu di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohonkan ampun untuk segala hal yang sering kami lakukan di hadapan-Mu, baik itu lewat tutur kata kami, tindakan kami, sepak terjang kami di dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Ampunilah kehidupan kami ya Allah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak beribadah kepadamu, kami boleh layak untuk memuliakan nama-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menjamin kehidupan kita. Dan kita sungguh meyakini bahwa keselamatan kita adalah ya dan pasti. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih terus untuk memuji Tuhan. Mari kita terus tinggikan namanya dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus
Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin Evangelis Michael. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan bagi kami boleh lagi dapat beribadah di gedung gereja di saat ini. Kami juga berterima kasih kesempatan bagi kami boleh berdoa bagi beberapa hal. Ya Allah, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami seiman Jemaat GKT Banyuwangi. Kami juga bersyukur ketika di minggu ini mereka juga boleh dapat kembali lagi memulai untuk beribadah onsite di gereja. Dan juga yang akan bersamaan dengan itu dilaksanakan peneguhan majelis yang baru di GKT Banyuwangi. Kiranya Engkau yang boleh menolong ya Allah di dalam ibadah mereka, termasuk untuk peneguhan terhadap majelis baru yang nanti akan boleh melayani di periode yang baru. Kiranya Engkau yang boleh memimpin setiap mereka dengan tanggung jawab lain yang ada, untuk mereka dapat mengerjakannya dengan baik dan bekerja sama dengan para hamba Tuhan yang ada. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk GKT Banyuwangi dalam kerinduan mereka menjadi gereja reform yang memuridkan. Kiranya Engkau boleh memimpin agar setiap para komponen pelayanan dapat mengerjakan misi pelayanan ini dengan baik, sehingga setiap jemaat boleh dapat dibentuk, dididik menjadi para murid-murid Kristus yang setia, untuk boleh bertumbuh dalam pengenalan akan firman Allah yang baik, dan juga dalam kehidupan mereka yang mempermuliakan nama Allah. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat GKT Banyuwangi di dalam situasi pandemi yang ada. Kiranya kesetiaan mereka kepadamu ya Allah boleh tetap Engkau topang, Engkau teguhkan, sehingga mereka dapat tetap setia mengikut Engkau di dalam berbagai goncangan iman yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan mereka di situasi pandemi. Dan kiranya Engkau yang boleh memimpin, sehingga mereka juga boleh Engkau pakai dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan kiranya Engkau yang boleh memimpin keberadaan GKT Banyuwangi di kota Banyuwangi ini, sehingga dapat menjadi sebuah gereja reformasi yang juga dapat berkarya dalam kehidupan bersama. Ya Allah, kami juga ingin berdoa untuk GKT Trinity. Kami bersyukur ketika di tahun ini kami boleh kembali melihat akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Tanggal 2 kemarin kami boleh melihat pimpinan-Mu bagi GKT Trinity. Selama 10 tahun persekutuan dan gereja ini boleh ada. Dan kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menopang, agar kami dapat tetap bersatu hati, bersama-sama bersekutu dengan baik, dan juga dapat mengerjakan bagian yang telah Engkau percayakan kepada GKT Trinity di kota ini. Tolonglah kami untuk dapat semakin mengerti kehendak-Mu, dan tolonglah kami untuk dapat bersatu hati juga di dalam melayani dalam kehidupan bersama sebagai satu komunitas. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami mengingat untuk Bapak Michael, kami juga mengingat untuk keluarga Bapak Obed, orang tua saudara Frankie dan ayah dari Bapak Calvin. Mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya Kau boleh berkenan memulihkan kesehatan mereka. Mereka yang dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi juga kiranya Kau boleh tolong, sehingga dalam proses pemeriksaan berikutnya dapat menunjukkan perkembangan yang baik bagi kesehatan mereka. Kami sungguh memohon uluran kasih-Mu, kiranya Kau yang boleh menuntun sehingga dalam keadaan yang lemah, mereka, saudara-saudari kami ini dapat melihat tuntunan dan karya-Mu bagi kehidupan mereka ya Allah. Kami juga ingin berdoa untuk remaja pemuda, untuk para panitia Natal yang terus bekerja mempersiapkan segala hal untuk kegiatan Natal remaja pemuda di tahun ini. Tolonglah para panitia ini ya Bapak dalam bekerja sama, dalam berkomunikasi, sehingga semua yang akan dikerjakan dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
Juga kiranya Engkau yang boleh menolong untuk setiap jemaat-Mu. Dalam situasi pandemi yang berdampak kepada semua orang, begitu juga dengan usaha pekerjaan yang dimiliki oleh setiap jemaat di GKT Trinity. Namun kiranya kasih-Mu yang boleh tetap melingkupi dan menguatkan, sehingga setiap usaha dan pekerjaan yang dimiliki oleh setiap jemaat boleh dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan hati, dengan sukacita dan kreativitas yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati semuanya ya Allah, sehingga boleh dapat mendukung dan mencukupkan akan kebutuhan dari hidup setiap anggota keluarga jemaat yang ada. Kami juga yang berdoa untuk Kota Palu. Kami pun bersyukur melihat akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami warga Kota Palu. Di tengah-tengah ungkapan sukacita akan ulang tahun Kota Palu yang ke-43, kami tetap berdoa bagi para pemimpin kami di kota ini. Berikanlah hikmat kepada mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada, di dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk di dalam upaya membangun akan kota ini. Tolonglah dan tuntunlah ya Allah, sehingga setiap para pemimpin kami dapat mengerjakannya dengan penuh kejujuran dan dengan takut akan Tuhan. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong memimpin kami dalam kehidupan bersama di kota ini, sehingga kami dapat hidup dalam situasi yang damai, dan khususnya kami anak-anak-Mu yang boleh Engkau tempatkan di kota ini, boleh dapat berkarya bersama-sama membangun kota ini, juga dapat berkarya bersama-sama untuk kepakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, dan kiranya Engkau boleh menjawab semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapa sekalian kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini tibalah saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Tuhan penuhiku dengan
Mari kita berdoa. Padamu ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di saat ini. Kami boleh dapat kembali lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami di dalam pembacaan dan perenungan akan kitab suci ini, sehingga kami boleh dapat mengerti akan kehendak-Mu, akan jaminan dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya Engkau boleh terus menguatkan kami, menopang, sehingga apa yang telah kami pelajari di saat ini boleh dapat kami hidupi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak. Ya, kita bersyukur di hari ini kita boleh kembali dapat beribadah di gedung gereja setelah situasi PPKM di Kota Palu turun ke level 3. Dan ini adalah kebaktian pertama kita kembali di gedung ini setelah beberapa bulan kita ibadah online. Lalu kita juga bersyukur kemarin tepat tanggal 2 Oktober kita boleh mengingat akan rahmat dan tuntunan Tuhan bagi Trinity, mulai dari masih persekutuan hingga kemudian bergabung dengan Sinode GKT, dan kurang lebih 10 tahun lamanya Tuhan yang boleh menolong dan menuntun. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi Trinity, dan kiranya setelah melihat akan karya dan kemurahan Tuhan di dalam 10 tahun yang boleh berlalu, kita juga boleh tetap dapat berjalan dengan iman kepada Tuhan, setia untuk mengikut Dia di tahun-tahun yang ke depan. Ibu Bapak, pada saat ini kita masih akan melanjutkan perenungan kita tentang kitab suci berdasarkan Katekismus Westminster. Kalau selama beberapa minggu yang kemarin kita melihat karya Allah Roh Kudus di dalam penyelamatan orang berdosa dari panggilan efektif, kemudian minggu lalu kita melihat kepada konversi yang meliputi pertobatan dan iman yang disampaikan oleh Loso Franky. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana setelah semua itu dilakukan, manfaat apa yang diterima oleh orang percaya. Dan sebagaimana yang telah dibagikan di grup, maka tema pada pagi hari ini adalah pembenaran atau pembenaran oleh iman. Ibu Bapak, saya kira bukan kebetulan juga, khususnya ketika kita merenungkan tentang pembenaran oleh iman. Karena memang ini adalah satu pengajaran yang penting di dalam sejarah gereja, khususnya berkaitan dengan reformasi gereja. Nah, makanya saya tadi bilang rasanya bukan kebetulan, karena di bulan Oktober juga memang seringkali diperingati sebagai bulan reformasi gereja. Tepatnya tanggal 31 Oktober 1517, seorang tokoh reformasi gereja Martin Luther itu kemudian melakukan sebuah peristiwa, dan dari situ muncullah tonggak sejarah akan gerakan reformasi di dalam sejarah gereja. Dan 31 Oktober biasanya memang diperingati akan sebagai hari reformasi, dan itu peristiwa yang terjadi kurang lebih 500 tahun yang lalu. Lalu apa yang mendasari Luther melakukan sebuah peristiwa, sebuah tindakan yang begitu berani dan kemudian menjadi tonggak sejarah reformasi gereja? Apa yang mendasari dia untuk melakukan itu semua? Dia sampai berani maku gerbang gereja dengan 95 dalil yang bersihkan pemahaman dia tentang pengajaran kitab suci. Dan salah satu yang mendasari tindakan dia adalah pemahaman atau pengajaran Alkitab tentang pembenaran oleh iman. Dan itulah yang akan kita renungkan di saat ini. Jadi ini adalah sebuah pengajaran yang penting. Mengapa Luther melakukan hal itu? Luther sebagai seorang teolog, dia memang juga boleh dikatakan sebagai salah satu profesor teologi yang mengajar pada saat itu. Di dalam perjalanan imannya begitu bergumul dengan perasaan berdosanya yang begitu dalam dirinya. Dia kesulitan untuk bisa menemukan damai sejahtera dalam hidupnya, untuk menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera, karena dia menyadari dirinya sebagai orang yang begitu berdosa. Seorang pendosa besar di hadapan Allah. Dia coba melakukan berbagai peraturan yang ada, dia coba melakukan berbagai disiplin rohani yang ada, tapi itu semua tetaplah tidak menimbulkan damai sejahtera di dalam dirinya. Dia tetap merasa dirinya begitu ketakutan karena dia
menyadari dirinya adalah seorang pendosa yang besar di hadapan Allah. Ada beberapa praktik yang dilakukan Luther pada saat itu, sempat dilakukan beberapa. Salah satunya adalah waktu itu Luther sempat berkunjung ke kota Roma, Ibu Bapak. Ke kota Roma pada saat itu ada satu tempat di kota Roma di mana ada sebuah tangga yang sangat tinggi, di mana orang-orang naik ke tangga itu untuk berdoa. Di setiap pijakan tangga mereka berdoa. Tapi naik tangganya bukan naik tangga kayak kita biasa, pakai kaki gitu ya naik, enggak. Naik tangganya pakai lutut dan tangan. Jadi naiknya sambil berlutut. Lutut ini yang menjadi tumpuan untuk naik kepada setiap pijakan. Dan pada setiap pijakan berdoalah mereka kepada Bapa untuk meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Itu praktek yang dilakukan pada saat itu. Dan Luther melakukannya. Dia melakukan itu, tapi begitu sampai di atas, dia tetap tidak menemukan damai sejahtera di dalam dirinya. Dia tetap tidak menemukan kepuasan. Perasaan berdosa yang begitu dalam tetap melekat pada dirinya. Sehingga akhirnya dia pulang dari Roma tetap dengan sebuah kekalutan dalam diri. Beberapa guru atau beberapa orang yang coba diajak diskusi, semuanya menjelaskan nampaknya apa yang kau lakukan sudah benar sepertinya Luther. Seharusnya kau sudah bisa menemukan damai sejahtera. Tapi satu peristiwa yang terjadi yang begitu mengubah, salah satu momen di dalam kehidupan Luther, yang akhirnya membuat dia bisa menemukan damai sejahtera itu adalah ketika dia membaca penjelasan Paulus di surat Roma. Ketika Paulus dalam surat Roma berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nah disitulah ketika dia merenungkan akan perkataan Paulus ini, maka Luther boleh mengalami damai sejahtera dari Allah. Karena dia menyadari bahwa pembenaran itu adalah melalui iman. Bukan melalui usaha atau melalui jasa seorang manusia sehingga dirinya bisa benar di hadapan Allah. Tidak. Tapi karena Allah. Tapi Ibu Bapak, mari kita lanjut dahulu. Alkitab memang menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Dan itu yang juga kita lihat di dalam catatan surat Paulus. Mari kita membaca Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita. LAI memberikan judul bagian ini adalah manusia dibenarkan karena iman. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya.
Ibu Bapak, sebagaimana di dalam bacaan kita tadi, terkhusus di Roma 3 ayat yang ke-23. Di situ kita melihat sebuah kondisi yang dimiliki oleh semua orang. Ketika Paulus dengan jelas mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini keadaan manusia di hadapan Allah. Semua orang berdosa. Memang kita tahu, semua manusia itu berbeda dalam banyak hal. Dari latar belakang, suku, atau apapun. Semua manusia punya banyak perbedaan dalam banyak hal. Tetapi untuk yang satu ini, semua manusia sama-sama adalah orang berdosa di hadapan Allah. Tidak ada pembedaan di sini. Bahkan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, yang menunjukkan hilangnya kehormatan manusia ketika Adam jatuh karena ketidaktaatannya kepada kehendak Allah. Adam tidak taat, maka semua keturunannya juga terhitung, terseret di dalam pelanggaran sehingga menjadi orang berdosa. Semua orang adalah pendosa besar di hadapan Allah. Ya, Ibu Bapak, dengan menyadari atau melihat keadaan seperti ini, saya kira kita pun juga mungkin dapat merasakan apa yang dialami Luther. Siapa yang tidak merasakan kengerian dan kegentaran ketika sadar dirinya adalah orang berdosa di hadapan Allah? Saya nggak tahu apakah Ibu Bapak sering merasakan ketika hati nurani itu kadang bisa selalu menuduh. Dasar lu sok suci. Atau dasar lu orang berdosa, udah gak usah sok-sok benar dah. Memang kau orang berdosa. Saya gak tahu apakah Ibu Bapak pernah mengalami sebuah semacam hati nurani itu semacam meneror atau menyerang diri kita sendiri. Karena kita ini adalah orang berdosa, tidak taat sama perintah Allah, dan masih suka sama hal-hal yang jahat. Luther nampaknya mengalami pergumulan yang demikian. Tapi Ibu Bapak, Alkitab memang menunjukkan bahwa manusia adalah orang berdosa. Justru karena itulah, karena manusia adalah orang-orang berdosa, maka manusia sungguh-sungguh butuh pembenaran di hadapan Allah. Supaya bisa terlepas dari murka Allah. Allah kita adalah Allah yang adil. Pelanggaran tetap harus dimurkai. Maka sebagai orang berdosa kita justru butuh pembenaran. Supaya kita bisa terlepas dari murka Allah yang membinasakan. Dan itulah yang kita lihat di dalam penjelasan Alkitab. Tapi kan pertanyaannya begini. Bagaimana sih manusia berdosa itu bisa dapat menjadi benar di hadapan Allah? Bagaimana seorang yang telah melakukan pelanggaran yang begitu serius dapat menjadi benar di dalam pandangan Allah? Itu yang akan kita lihat di dalam penjelasan Paulus dari perikop ini. Apa sih pembenaran itu? Yang pertama, pembenaran itu merupakan karya kasih karunia Allah. Pembenaran Ibu Bapak berbicara tentang status kita sebagai orang berdosa yang kemudian diterima sebagai orang yang benar di dalam pandangan Allah. Kita statusnya adalah orang bersalah, harusnya dimurkai, seperti di Roma 3:23. Tapi bicara pembenaran di ayat 24, bicara bagaimana orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini dibenarkan atau menjadi benar di dalam pandangan Allah. Dan mengapa bisa demikian? Itu adalah karena kasih karunia Allah. Makanya di ayat 24 Paulus berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ada urutan yang menarik dibikin Paulus. Telah dibenarkan, status orang yang berdosa yang telah dibenarkan ini
didahului oleh penjelasan oleh kasih karunia. Jadi jelas urutannya bagi Paulus. Kenapa seseorang bisa dibenarkan? Karena ada kasih karunia Allah yang mendahului terhadap orang itu, sehingga dia bisa dibenarkan. Dan itu dilakukan dengan cuma-cuma. Iya, namanya kasih karunia. Saya pikir kita sudah sangat paham dengan yang namanya kasih karunia. Sesuatu yang bukan didapat karena imbalan, sesuatu yang bukan didapat karena jasa dari perbuatan-perbuatan kita. Tetapi sesuatu yang tidak layak dan tidak semestinya untuk kita terima, tetapi itu yang dilakukan. Itulah namanya kasih karunia. Maka ketika Paulus menjelaskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, maka kita akan dapat langsung mengerti bahwa pembenaran itu adalah karya kasih karunia Allah. Sangat jelas. Bukan karena kita yang taat sama hukum Taurat, kata Paulus. Enggak. Bukan karena kita yang melakukan sesuatu yang bisa Allah puas. Tidak juga. Tapi pembenaran manusia berdosa sungguh-sungguh semata adalah karya kasih karunia Allah. Itulah mengapa teologi reformasi sangat menekankan salah satu prinsip sola, yaitu sola gratia. Hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia manusia itu bisa dibenarkan. Allah yang berkasih karunia sehingga membenarkan manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kan kembali, kita masih belum nampak jelas seperti apa Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Bagaimana Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada manusia berdosa? Kita paham sekarang, pembenaran adalah karya kasih karunia. Esensinya memang adalah kasih karunia. Tapi bagaimana Allah membenarkan manusia berdosa dengan kasih karunia-Nya? Kita masuk pada poin kedua. Pembenaran didasarkan Allah pada karya Yesus Kristus. Didasarkan pada karya Yesus Kristus. Kalau Ibu Bapak lihat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26, maka Paulus di situ membahas tentang Kristus Yesus. Secara khusus dengan dua ungkapan. Ungkapan yang pertama adalah di ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu di ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ada dua ungkapan yang menarik yang dilekatkan Paulus kepada Kristus Yesus. Yang pertama, penebusan. Yang kedua, jalan pendamaian. Dan dua ungkapan itu memang merujuk kepada apa yang dikerjakan Kristus. Ibu Bapak, kata penebusan di ayat 24 itu memang punya arti kelepasan atau pembebasan yang terjadi karena uang tebusan yang sudah dibayar. Namanya penebusan. Jadi ada sesuatu yang dibayar dengan tebusan sehingga orang itu ditebus. Berarti ketika mengatakan penebusan dalam Kristus Yesus, itu berarti Kristus telah menebus kita dengan membayar harga atau dengan membayar tebusan sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa dibenarkan. Tebusan apa yang dilakukan Kristus? Dengan darahnya yang berharga. Dia telah menebus, membayar sehingga kita bisa lepas, kita bisa bebas dengan darahnya yang berharga. Lalu ungkapan yang kedua seperti saya bilang tadi, Paulus menjelaskan Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian dalam darahnya. Itu menggambarkan bagaimana seluruh kehidupan Yesus hingga sampai pengorbanannya di kayu salib menunjukkan bagaimana Kristus itu
berkarya untuk dapat mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Dan jalan pendamaian itu adalah jalan ketaatan sekaligus jalan menyatakan keadilan Allah. Makanya kalau Ibu Bapak lihat ayat 25 hingga ke 26, Paulus bolak-balik berkata tentang keadilan. Mengapa tentang keadilan? Karena begini. Allah berkasih karunia untuk membenarkan manusia berdosa. Allah yang mengasihi. Tapi Allah juga adalah Allah yang adil. Dosa adalah sesuatu yang harus dimurkai. Kita paham ketegangan ini kan? Bagaimana Allah menyatakan kasih dan keadilannya itu di dalam karya Yesus Kristus. Dia mengasihi sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan Kristus itulah yang menanggung murka Allah sehingga keadilan Allah bisa tetap dinyatakan. Dan itulah yang terjadi di dalam jalan pendamaian. Kristus menjalani itu untuk bisa supaya manusia berdosa didamaikan dengan Allah. Tapi ingat ya Ibu Bapak, begini maksud saya. Kita perlu ingat, waktu Kristus mendamaikan, itu bukan membuat Allah yang tadinya ngambek jadi Allah yang mengasihi. Kayak mungkin anak kecil, kayak kita berusaha mendamaikan dua anak yang lagi berkelahi. Udah ya, kalian jangan berkelahi ya. Dua-dua ngambek nih, udah kalian jangan berkelahi ya. Ayo damai. Habis itu main sama-sama. Bukan kayak gitu. Kristus waktu mendamaikan Allah dengan manusia berdosa, bukan membuat Allah yang tadinya ngambek jadi Allah yang mengasihi. Enggak. Karena kita perlu ingat, yang mengutus Yesus siapa? Allah. Dia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk bisa menyelamatkan manusia berdosa. Berarti bukan Allah yang ngambek, tapi memang Allah yang mengasihi dari awal. Allah yang berkasih karunia dari awal. Sehingga waktu Kristus mendamaikan, sesungguhnya dia adalah mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kasih dan adil itu. Allah yang mengasihi, yang telah mengutus anaknya untuk mendamaikan manusia dengan dirinya, dan juga Allah yang adil, karena namanya dosa juga tetap harus dimurkai. Cuma kembali kepada pembenaran, supaya kita tidak terlalu menyimpang kepada ketegangan ini. Bahwa pembenaran didasarkan pada karya Yesus Kristus. Manusia berdosa dibenarkan karena Yesus Kristus yang telah menebus dan yang telah menjadi jalan pendamaian. Dan itu semua terjadi karena kasih karunia Allah. Makanya teologi reformasi juga menekankan sola yang kedua, solus Christus. Apa itu solus Christus? Bahwa karya pengorbanan dan pendamaian Kristus sudah cukup untuk pembenaran manusia berdosa. Cukup. Apa yang dikerjakan Kristus sudah cukup untuk membenarkan manusia berdosa di hadapan Allah. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Solus Christus. Hanya Kristus saja. Jadi yang pertama tadi, ketika kita bicara tentang pembenaran adalah karena kasih karunia, teologi reformasi menyerukan sola gratia. Hanya oleh anugerah. Hanya oleh kasih karunia Allah manusia dibenarkan. Bagaimana caranya Allah menyatakan kasih karunia-Nya? Melalui karya pengorbanan dan pendamaian Yesus Kristus. Dan itu cukup. Makanya dikatakan sola yang kedua, solus Christus. Hanya Kristus saja. Apa yang Dia lakukan sudah cukup menjadi dasar bagi pembenaran manusia berdosa. Tapi kita masuk pada pertanyaan yang begini. Bapa berkasih karunia, Kristus berkarya. Lalu bagaimana kita bisa menerima karya pembenaran Kristus itu? Bagaimana kita bisa memperoleh bagian di dalam karya pembenaran Kristus itu? Kita masuk pada poin yang ketiga. Bahwa pembenaran diterima melalui iman.
pembenaran diterima melalui iman. Kita lihat ayat yang ke-28. Pada ayat yang ke-28, Paulus sampai dengan tegas berkata, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman." Stop sampai sini dulu. Tidakkah membingungkan ketika ibu bapak membacanya? Setelah melihat di ayat 24 sampai ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Paulus kan di atas ngomong, manusia dibenarkan karena kasih karunia dan didasarkan pada karya Yesus Kristus. Tapi kenapa sekarang di ayat 28 dia ngomong manusia dibenarkan karena iman? Berarti kan ada hubungannya. Lalu bagaimana hubungannya antara kasih karunia Allah, karya Yesus Kristus, dan iman manusia? Bagaimana hubungannya? Paulus berikan kata kuncinya di ayat 22 dan ayat yang ke-26. Paulus berkata bahwa manusia itu, ayat yang ke-26, bahwa Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana manusia berdosa bisa menerima pembenaran dari Allah, pembenaran yang adalah kasih karunia Allah itu, pembenaran yang didasarkan pada karya Kristus itu, bagaimana manusia bisa menerimanya? Melalui iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Makanya di ayat 22 dan ayat yang ke-26, Paulus berkata, Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ibu bapak begini, dasar pembenaran kita bukanlah iman kita. Dasar pembenaran kita adalah karya Yesus Kristus. Tapi bagaimana bisa menerima, kita bisa menerima karya pembenaran Yesus Kristus itu? Kita bisa menerimanya melalui iman. Ini saya sudah coba sederhanakan. Apa yang dimaksud dengan pembenaran oleh iman? Bahwa manusia dibenarkan Allah melalui imannya kepada Kristus. Kita tidak bisa menerima pembenaran dari Allah karena perbuatan kita. Tidak bisa. Perbuatan kita tidak tahan uji, perbuatan kita tercemar oleh dosa. Tidak dapat membenarkan kita. Tapi iman kita, melalui iman kita bisa menerima bagian atau kita bisa menerima pembenaran dari Kristus dengan percaya kepada Kristus yang telah menjadi penebusan dan jalan pendamaian itu. Makanya teologi reformasi juga menegaskan sola yang ketiga, sola fide, hanya oleh iman. Apa maksudnya sola fide? Hanya oleh iman kepada Kristus saja kita boleh menerima karya pembenaran Allah itu. Bukan karena jasa kita, bukan karena amal kita, tapi karena iman kepada Yesus Kristus kita bisa menerima karya pembenaran Allah. Jadi di poin pertama kita melihat sola gratia, hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia manusia itu dibenarkan. Di poin kedua kita melihat solus Kristus, bahwa apa yang dilakukan Kristus, karya penebusannya itu sudah cukup. Hanya apa yang dilakukan Kristus itu saja yang menjadi dasar pembenaran kita. Yang ketiga, sola fide, bahwa hanya melalui iman kepada Allah, kepada Yesus, kita bisa menerima pembenaran dari Allah. Tapi harus ingat, kembali begini, wah kan iman, berarti perbuatan. Sebentar, iman itu pun juga kasih karunia, ibu bapak. Ketika orang berdosa bisa beriman kepada Yesus, itu pun juga kasih karunia. Karena setelah kita beberapa minggu sebelumnya melihat dan mengingat
kondisi manusia berdosa. Yang kata Paulus itu mati. Bagaimana mungkin seorang yang mati rohani tiba-tiba bisa beriman kalau bukan karena kasih karunia Allah? Jadi kembali pun juga kita kembali melihat kasih karunia demi kasih karunia Allah dalam pembenaran manusia berdosa. Tapi baiklah, supaya tidak terlalu melebar ke sana kemari. Jadi apa itu pembenaran? Satu, pembenaran adalah karya kasih karunia Allah. Dua, pembenaran itu didasarkan Allah pada karya Yesus Kristus. Yang ketiga, pembenaran diterima karena iman kepada Yesus. Secara sederhana, kalau boleh saya rangkum ketiganya, kurang lebih kalimatnya begini. Saya coba sederhanakan dulu. Jadi, pembenaran oleh iman itu apa? Pembenaran oleh iman adalah tindakan anugerah Allah yang menerima kita sebagai orang-orang yang benar di hadapannya semata-mata karena karya pendamaian dan penebusan Kristus yang kita terima melalui iman kepadanya. Allah memandang kita sebagai orang yang benar semata-mata karena apa yang dilakukan Kristus, dan itu kita terima melalui iman kepada Kristus. Nanti kita bisa perdalam di dalam PA. Tapi begini, apa manfaatnya bagi kita kalau begitu? Apa manfaatnya bagi kita setelah merenungkan penjelasan Paulus tentang pembenaran oleh iman? Apa sih manfaat penghiburannya bagi kita? Pertama, sekalipun hati nurani kita selalu menuduh bahwa kita adalah orang yang berdosa karena tidak taat pada kehendak Allah dan masih suka cenderung pada hal yang jahat, sekalipun hati nurani kita suka menuduh demikian, tapi kita masih bisa dapat menemukan damai di dalam Allah yang telah membenarkan kita. Jadi sekalipun hati nurani kadang masih bergejolak menuduh begini, kita bisa tetap menemukan damai di dalam Allah yang telah membenarkan kita. Jadi damai sejahtera bukan karena hati nurani, damai sejahtera dalam hidup bukan karena perasaan kita atau pikir kita, tapi damai sejahtera dalam menjalani kehidupan itu hanya dapat kita temukan pada Allah yang telah membenarkan kita. Yang kedua, bahwa kita yang telah dibenarkan Allah ini punya dasar untuk bersuka cita dan berpengharapan di tengah gonjang-ganjing dunia ini. Kita punya dasar untuk bersuka cita dan berpengharapan di tengah kemelut dan goncangan dunia yang ada dalam menjalani hidup. Dasarnya apa? Kembali, bukan kita, bukan orang lain, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang orang lain pikirkan, bukan apa yang orang rasakan tentang kita. Tapi dasarnya kita bisa berpengharapan teguh dan bersuka cita adalah pada Kristus yang telah menebus dan menjadi jalan pendamaian bagi kita. Itu dasarnya. Makanya orang Kristen tetap bisa punya pengharapan dan sukacita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita yang telah dibenarkan sekarang dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud iman kita kepada Allah, kepada Yesus. Kita sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan, tapi kita bisa dibenarkan karena iman kepada Yesus. Lalu bagaimana engkau menunjukkan imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus? Dengan perbuatan-perbuatan hidupmu yang menyenangkan Allah. Di situ peran perbuatan. Bukan untuk menyelamatkan, tapi sebagai bagian dari iman kita kepada Kristus. Sebagai bagian dari ungkapan syukur kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Maka jalani hidupmu sungguh-sungguh sebagai orang yang telah menerima kasih karunia. Salah satu serangan, kritikan terhadap pengajaran pembenaran oleh iman adalah,
Loh, kalau sudah dibenarkan, hidup-hidup aja sesuka-suka gua. Hidup aja seenak-enaknya, kan sudah dibenarkan. Enggak. Mereka yang sungguh-sungguh menyadari apa itu pembenaran oleh iman, tidak akan jalani hidup lagi dengan sembarangan. Karena akan menjalani hidup mereka dengan sungguh-sungguh, dengan penuh syukur. Atau kalau boleh saya tambahkan, sola yang kelima. Sola yang keempat. Kita tidak masuk sola scriptura hari ini. Sola yang keempat adalah yang biasa orang bilang soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Apa artinya? Setelah engkau dibenarkan hanya oleh anugerah, sola gratia. Setelah engkau dibenarkan oleh karya Kristus yang cukup saja, solus Christus. Dan setelah engkau menerima karya pembenaran itu melalui iman kepada Kristus, sola fide, maka engkau sekarang dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Allah, soli deo gloria. Makanya teologi reformasi sungguh-sungguh mengingatkan agar orang Kristen yang telah menerima pembenaran jalani hidup dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab, berbuat baik untuk memuliakan Allah yang telah membenarkan dia. GKT Trinity sudah 10 tahun. Rahmat Tuhan begitu nyata. Hingga saat ini tetap ada. Lalu bagaimana GKT Trinity berjalan ke depan? Kita perlu ingat, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Maka sebagai satu komunitas yang telah menerima pembenaran dari Allah, bersekutulah dan bergeraklah bersama untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah, sehingga bisa mempermuliakan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau yang boleh menopang dan menuntun kami, Bapa, sehingga kami sebagai orang-orang yang telah menerima pembenaran dari-Mu dapat sungguh melihat akan kekaguman kasih-Mu yang tiada duanya itu, kebesaran karunia-Mu, dan pengorbanan yang begitu besar dan mulia dari Kristus, dan kami sungguh semata-mata boleh menerimanya karena iman kepada Yesus. Dan kiranya kami sebagai orang yang telah dibenarkan ini dapat menjalani hidup kami dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Heidelberg. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-40, minggu ke-40, pertanyaan yang ke-105. Apa yang Allah tuntut dalam perintah yang ke-6? Tidak menghina, membenci, menganiaya, atau membunuh sesamaku manusia dengan pikiran, dengan perkataan atau suatu syarat, apalagi dalam perbuatan. Sebaliknya aku harus membuang segala dendam kesumat, dan juga tidak boleh menganiaya diri sendiri ataupun dengan sengaja membahayakan diri. Oleh karena itulah pemerintah menyandang untuk mencegah pembunuhan. Pertanyaan 106. Tetapi rupanya perintah ini hanya mengenai pembunuhan saja? Benci, amarah, dan dendam kesumat, dan menganggap semuanya itu sama dengan pembunuhan. Tetapi sudah cukupkah kalau kita tidak membunuh sesama kita manusia seperti tersebut di atas?
dan juga berbuat baik terhadap musuh kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sembari kita akan memberikan korban persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terberi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang keempat, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Doa persembahan diminta kesediaan untuk Ibu Yeli untuk memimpin dalam doa. Terima kasih kami kepada Tuhan atas kebenaran yang melalui kasih bagi yang baik dan bisa dan iman percaya kami kepada. Terima kasih kami memohon pertolongan Tuhan senantiasa memampukan kami melakukan apa yang kita mau Tuhan lakukan untuk hormat Tuhan. Pada kesempatan ini kita berikan, kami memberikan persembahan. Kiranya kita memiliki yang sudah terkumpul di tempat untuk berbahan kerjaan baik dengan Tuhan. Berkati setiap kami yang di dalam bersama Tuhan. Dan tidak membawa disuknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah dan Ibu bersama kami. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian Minggu 3 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat yang kedua, jemaat yang berulang tahun pada tanggal 26 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Yang pertama ada
Saudari Rini Silvera pada tanggal 28 September, dan yang kedua ada Ibu Erdawati pada tanggal 30 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kehadiran kegiatan sepekan belum ada, dan di dalam warta jemaat kita ada pokok-pokok doa sepekan. Kita dapat mendoakannya di rumah kita masing-masing. Mari kita terus mendukung pelayanan di tempat ini di dalam doa-doa pribadi kita di rumah kita masing-masing. Kita masuk pada jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian Minggu 10 Oktober 2021 jam 10 WITA dengan tema Anak-anak Allah, pengkhotbah Saudara Frankie, liturgos Bapak Ancing Bun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudari Natasha dan Saudari Gladys, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Ferry Tolembo, penerima tamu Bapak Ferry dan Bapak Yefri. Minggu tanggal 17 Oktober dapat kita lihat di warta kita masing-masing. PA 7 Oktober 2021 jam 19.30 dengan tema Katekismus Westminster dan petugasnya Evangelis Michael. Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 9 Oktober 2021 jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Petugasnya pemimpin pujian Saudari Rita dan pelayan firman Evangelis Michael. Sekolah Minggu 10 Oktober 2021 jam 8.30 WITA, tempat GKT Trinity. Mungkin masih ada tambahan pengumuman lain? Tidak ada. Kita akan masuk di dalam doksologi. Saya persilakan kepada hambanya. Mari Ibu Bapak kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai.